betapa masih kentalnya pengaruh Belanda di Indonesia, termasuk produk-produknya ya. Shell itu perusahaan Belanda kan? Itu half Inggris, half Belanda. Oke. Susu cap bendera ya, apa Frisian? Ya, Friese Vlag. Frisian Vlag. Friese Vlag ya. Itu Belanda juga. Bendera daerah yang namanya Friesland. Sama satu lagi yang terkenal sebetulnya Delft Blue. Delft Blue itu yang apa keramik yang warna-warna biru itu dari Delft. Delft, itu mahal sekali itu. Kita ninjau makanan Belanda yang masuk Indonesia sehingga kita nggak tahu itu dari Belanda cukup banyak juga ya. Gue taunya tuh poporcis apa lagi? Panekuk. Panekuk itu tapi Inggrisnya pancake ya. Pancake. Cukup banyak lah. Kroket, iya kroketnya ya. Iya. Terus frikandel enggak ya? Risol enggak? Risoles sih ya. Risoles. Risoles enggak lah. Bukan Van Holland. Kroket iya. Kroket iya. Ya. Kalau risoles enggak kayaknya. Combrok. Ya, masih bersama Prof. Ferry Latuhin, manggilnya Latu ternyata ya. Iya, Ambon yang lama di Belanda. 11 tahun. Yes. Dan Coach Justin Laksana. Ini sebenarnya orang Indonesia. Lo turun Chinese ya, Bro? Ya. Surabaya. Ya. Sebenarnya tenis Kalimantan. Tenis Kalimantan? Opa oma gue lahir di Samarinda. Oke. Orang tua gue lahir di Samarinda. Ah. Terus mereka kuliah di Malang. Itu dari garis ibu? Bapak ibu. Bapak ibu? Oh ya. gitu. Jadi terus tinggalnya di Surabaya. Kok bisa Gue lahir lama Surabaya. di Utrecht tuh kenapa? Pindah kan? Pindah? Iya. Oh. Pindah. Surabaya kan dulu termasuk kota Belanda, yang kota besar ya. Iya. Zaman Belanda juga, gue bilang saingan Jakarta ya Surabaya. Time ya kan ya. Semarang nomor 3. Ambon banyak banget di situ tuh. Ambon yang di situ kebanyakan marinir. Bukan Ada kenil. penyanyi loh, Buktu Poli segala macam. Nah mereka tuh orang sering salah sangka bahwa Ambon tuh selalu kenil ya. Padahal enggak juga sih. Jadi ada juga yang marinir, dan kalau marinir tuh biasanya memang mereka sekolah Belanda. Kalau kenil kan nggak sekolah, ya kan ya. Kalau yang marinir tuh biasanya memang mereka masuk ya HBS ya kan, AMS ya kan, memang Nederlandse school ya. Mereka dapat tempat. Nah misalnya kayak Lemena misalnya, kakeknya Oceng ya kan, itu kan boleh bilang krem de la kremnya Ambon, ya kan, kalau nggak bisa menjadi dokter lah zaman Belanda. Pinter-pinter zaman itu ya? Iya, jadi memang ada, sama lah kayak struktur masyarakat dimanapun juga, setiap masyarakat pasti punya struktur lapisan atas, lapisan tengah, sama lapisan bawah. Nah yang kalau, maaf aja ya, kalau yang kenil itu biasanya ya memang serdadu yang perang gitu kan ya, dan biasanya serdadu lapangan yang paling bawah lah. Oke, kita akan ngebahas betapa masih kentalnya pengaruh Belanda di Indonesia, termasuk produk-produknya ya. Ya banyak sih, bukan produk, bahasa juga. Bahasa ya, nanti bahasa kita akan bahas sendiri. Tapi ini produk-produk, termasuk brand-brand ya. Shell itu perusahaan Belanda kan? Itu half Inggris, half Belanda. Oke. Shell, apa pompa bensin ya? Philips. Oke. Philips. Ya kan, itu pasti Belanda. Philips itu di kota Eindhoven. Eindhoven. Oh, zaman itu klubnya Eindhoven tuh sempat juara Eropa ya, Bro ya? Ya, PSV ya. PSV Eindhoven. Tapi Philips pengaruhnya nggak terlalu besar lagi di PSV. Sekarang, tapi namanya masih Philips. PSV itu singkatan dari Philips Sportvereniging. Iya. Oke. Ya, ingat pemainnya siapa? Eric Gerrard, siapa lagi pemainnya? Dulu gila ya. Romario ya benar-benar ya. Si Ronaldo. Ronaldo kan dari PSV semua. Karena waktu itu mereka kerjasama dengan Philips Brazil untuk mendatangkan Romario dan Ronaldo. Awalnya dari situ. Oke, dan sekarang produk-produk kita, susu cap bendera ya, apa Frisian? Ya, Friese Vlag. Frisian Vlag. Friese Vlag ya. Itu Belanda juga. Bendera daerah yang namanya Friesland. Jadi sebutnya Friese itu ya Friesland ya kan, Vlag itu ya bendera ya kan. Dan disitulah ada sapi-sapi ya. Ukuran besar, penghasil susu terbaik katanya. Belanda itu memang penghasil, saking kebanyakan susu yang diproduksi itu mereka akhirnya bukan quote-unquote membuang ya, sampai ke Afrika. Saking produktifnya ya susu ya kan. Nah dari turunan dari susu kan yang paling terkenal sebetulnya keju. Ya kan. Kejunya Gouda. Itu nama daerah Gouda. Nama daerah. Nama kota. Edam.
Sama satu lagi yang terkenal sebetulnya Delft Blue. Delft Blue itu yang apa, keramik yang warna-warna biru itu dari Delft. Delft, itu mahal sekali itu kalau kita Itu yang asli Delft Blue mahal, tapi banyak yang tiruannya banyak banget. made in China. Iya, banyak China. Yang buat souvenir itu murmar itu murah itu. Oke, terus. Itu ada tambahannya Delft Blue GD. Nah, GD-nya itu Delft Blue Godverdomme. Kayak film si Pitu, Godverdomme. Iya. GVD. GVD. Delft Blue GVD. Tapi memang hebatnya kalau gue lihat, gue kan 24 tahun tinggal di Indonesia ya. Di Indonesia ini banyak, ntar Ferry pasti bisa koreksi kalau Indonesia banyak konglomerasi lah dari zamannya Lim Siu Leong, Eka Cipta, semua bidang mereka hajar kan. Tapi kalau di Belanda enggak. Ini sebuah contoh ya, Heineken lah. Siapa yang nggak kenal Heineken? Bir kan? Minuman kan? Dia tidak akan akuisisi bank. Dia tidak akan akuisisi perusahaan lain. Fokus ke minuman. Jadi minuman-minuman lain diakuisisi. Tapi murni fokus ke bidangnya. Nggak kayak kita. Nah itu mungkin Ferry bisa jelasin kenapa begitu. Ya gini, ada perbedaan antara kontinental Eropa dengan misalnya Amerika, ya kan ya. Kontinental Eropa tuh konglomerasi itu hampir nggak ada ya. Sedikit sekali lah ya. Kayak misalnya Mercedes-Benz ya kan, mobil semua kan focusing on satu industri ya kan. Nah, fenomena konglomerasi sebetulnya berawal dari Amerika, ya kan. Di sana kan memang freelance, ya kan, you have a opportunity, a lot of things. Ya. Jadi ada satu bisnis ya kita mau rambah ke bisnis lain, why not, gitu kan ya. Nah, ini yang dikopi oleh negara-negara di Asia, gitu kan ya, termasuk Indonesia. Nah, basically juga itu juga boleh dibilang baru lahir setelah Perang Dunia Kedua. Ya kan ya, bukan sebelumnya lah. Sebelumnya kita masih dijajah ya. Tapi kalau balik lagi ke tadi, back to the laptop, soal Eropa sendiri, mereka memang fokus Philips is Philips gitu kan, elektronik gitu kan ya. Shell, Unilever ya kan, special consumer goods ya kan ya. Consumer goods segala macam. Nggak ada tuh yang dari satu kayak di sini kan konglomerat bisa punya 200 300 punya semuanya dia rauhkan ya. Nah, itu beda sih. Sedangkan di Asia lain aja, saya rasa juga nggak separah kayak di Indonesia ya. Misalnya Jepang atau Korea Selatan, mereka kan boleh dibilang memang dari dulu kalau Jepang kita kenal dengan sistem kayak Reisu dan Zaibatsu ya. Itu boleh dibilang Japan Incorporated itu artinya adalah kembali lagi semua main bisnis terkait dengan subkontraktornya. Termasuk financing armnya banknya, ya kan menjadi satu corporation, satu corporation, kesatuan, itu kan, incorporation. Konglomerat itu kan ada kecil-kecil, iya enggak, semua itu berbeda bisnis gitu loh kan ya. Tapi kalau yang namanya incorporated itu satu kesatuan. Tapi gitu, ya. nyatu. Walaupun ada beberapa. Jadi yang namanya konglomerasi memang kalau saya lihat itu boleh bilang khas Indonesia yang memang barangkali gini, karena kesempatannya Indonesia ini banyak sekali, terutama masalah resources, kita kaya sekali ya kan, juga masalah penduduk, masalah juga arkipelago yang beda-beda ya kan, kekayaan alamnya, sehingga di situ memang melahirkan manusia-manusia berpikir, oh ini kita ambil bisnis ini kita ambil dari sawit ya kan sampai ke bank ya kan. Nah itu. Tapi ada satu perusahaan Indonesia ya yang besar banget dan hanya bergerak dalam satu bidang. Sumarekon. Ya kalau Sumarekon kan dia tidak bikin bank, tidak bikin restoran, dia fokus di properti. Iya, itu jarang-jarang sih sebetulnya ya. Kita nggak tahu juga apakah ada nanti dia punya saham di perusahaan-perusahaan lain, kita nggak tahu juga. Tapi udah jelas nama Sumarekon selalu identik dengan ya itu properti, gitu kan ya. Mungkin juga Ciputra kali juga ya. Ciputra masih ada macam-macamnya ya. Tapi kalau Sumarekon memang fokus di properti. Jadi kita ninjau makanan Belanda yang masuk Indonesia sehingga kita nggak tahu itu dari Belanda cukup banyak juga ya. Gue taunya tuh poporcis, apa lagi? Panekuk itu tapi Indonesia pancake ya. Pancake. Cukup banyak lah. Kroket iya kroketnya ya. Terus frikandel enggak ya? Risol enggak? Risol sih ya. Risol enggak lah. Bukan Van Holland. Kroket iya. Kroket iya.
Kalau di Solo enggak kayaknya. Combro. Coba. Tapi ada lagi yang asalnya terinspirasi dari restoran Padang menjadi Belanda ya, Ristafel. Betul? Restafel. Ristafel. Ya, restafel itu istilahnya begini. Dalam satu meja verschillende ini Iya, ya. kayak restoran makanan. Padang lah. Iya. banyak menu, banyak ininya menu. lah. Ini juga gitu ya, walaupun comot-comot dikit. Ya. Ya, itu Top banget. restafel ya. Ya itu pengaruh kita ya. Waktu itu ya Nederlands India ya kan yang nama restafel ya Nederlands India ya kan ya van alles ya, ada tafel ya. Ya ada gado-gado, barangkali ada emping ya kan, ada sambal ya, ada telur, ada kelas, Smorgasbord. Ya semua ada dalam satu meja gitu loh. Apalagi ya, makanan-makanan kayak gitu yang juga masuk ini kalau nggak salah apa ya? Yang jadi Kastengel. Kastengel ya, tapi itu keju ya, ada kejunya di situ Nastar? kan. Nastar Enggak ya kata. enggak, nastar itu singkatan dari ananas apa? Ananas Belanda juga dong. Ananas Belanda. Belanda. Tapi kalau kastengel jelas Singkatan dari Belanda juga kok. Oke. Ya. ya. Apple apa? Sebenarnya istilahnya strudel apa itu? Enggak, apa strudel itu Jerman. Oh Jerman itu. Iya. Oke. Apple tart kalau Belanda. Apple tart. tart, Tart Belanda dong tart. Iya, ya. Betul ya? Ya, Tart. sama klaper tart. Kelapa tart. Nah, klaper tart itu pakai nama Belanda yang di Belanda nggak ada. Oh gitu. Di Belanda kan nggak ada kelapa. Enggak ada. Jadi makanan Belanda yang khusus buat orang Indonesia. Iya. Oh gitu ya? Iya. Iya kan? Iya. Di sini juga klaper tart tuh identik dengan Manado. Iya. Iya kan? Itu provinsi Belanda keberapa tuh ya? Provinsi Manado, Ambon. Ambon. Ya, pengaruh Belanda di Indonesia emang paling kental sebetulnya kalau mau ilat kamu jujur itu Manado paling kencang. Ya. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa Belanda. Misalnya gini, aku kaget waktu di Manado dia bilang boleh pinjam unstakernya loh. Unstaker itu bahasa Belanda ya. Korek api. Unstaker. Safety match. Jadi buat mereka ini kita orang juga bilang unstaker. Jadi kita Bukannya Papua ya? Karena Enggak. waktu 45 merdeka kan Belanda masih aktif di sana. Enggak. Sampai 50-an baru dilepas. Enggak, gini, yang terakhir ekspedisi terakhir bukan ekspedisi sih ya, eksodus terakhir dari Papua itu kalau nggak salah Eeniaren 50 ya, akhir tahun 50-an, 58, 59 sampai 62 mereka harus pergi kalau nggak salah. Nah tapi mereka terkonsentrasi cuma di kota-kota kecil, ya kan kayak Jayapura gitu kan ya, nggak spread across the board seperti di Manado. Yeah. Nah di Manado kan juga pengaruh sending, ya kan pengaruh agama, penyebaran agama. Makanya itu Manado tuh kota sebetulnya satu daerah yang aneh, ya kan kalau juga ya karena Manado, ya rumah satu sebelahnya gereja, rumah satu sebelahnya gereja. Dan gerejanya macam-macam. Gitu. Ya. Iya. Gua belum pernah ke Manado. Oh, Manado gitu tuh saking Gerejanya macam-macam tuh. Iya, religiusnya. Ada Jadi sambat, setiap ada rumah, apa, ada iya. macam-macam lah. Betul, gereja antar rumah lagi ntar gereja itu. Menarik, Itu menarik. Satu fair, kampung ya. bisa ada berapa gereja, Bro? Iya, benar. Ya kan? Itu sangat Jadi, ya itulah Indonesia ya. Dan juga kalau kita lihat juga masih oma-oma yang opa-opa yang Sprikning itu loh, ngomong Belanda itu kebanyakan Manado. Apa Holland Spreken? Holland Spreken. Holland Spreken. Sprikning Nederlands atau Nah, kalau Holland sebenarnya tadi kita bisa mention ada perbedaan antara Holland dengan Nederland. Nah, ini banyak ditanya orang. Apa beda Holland sama Nederland? Nah, Holland itu dulu cuma satu provinsi, ya kan ada North Holland, Holland Utara, Holland Selatan. Zuid Holland itu kan sementara provinsi lain kan banyak ada Brabant, ya kan Utrecht, ya kan. Ini cuma salah satu yang merupakan kalau nggak salah dulu terkait dengan masalah aandeelhouders atau pemegang saham ya dari Heren 17 ya 17 tuan-tuan besar ya yang mendirikan VOC ya. Nah sehingga yang kebawa ke Indonesia taunya Holland gitu kan ya. Padahal kalau Holland itu cuma bagian dari Nederland. Kalau Nederland keseluruhan. Nederland keseluruhan. Dan Nederland itu kan Neder itu kan sebetulnya bawah, ya kan artinya tanah rendah gitu kan. Neder di bawah ya kan. Ya. Nah kalau mau diterjemahkan secara harafiah etimologis arti Nederland adalah tanah yang memang ada di bawah laut yang rendah gitu. Karena Belanda dikenal sebagai bangsa pembuat dam terbaik. Iya, Jadi dia dam lautnya, kemudian dia isi dengan daratan
dan menjadi itulah negara. Jadi Belanda itu rawan banget ya. Ya tahun 53 kan pernah satu Jebol. banjir Jebol jebol di Zeeland. di Zeeland. Satu Belanda itu ya satu atap itu banjirnya tinggi gitu kan ya, sampai satu atap ketinggian Tapi banjir. subur banget ya. Subur banget ya. Padahal tanahnya kan buatan, kita pikir ya. Sapi banyak, babi banyak, ya kan? Iya, tapi gini, jagonya Belanda tuh jangan lupa, dia jago bikin kanal. Ya. Ya kan, itu Belanda itu negara dengan 1 juta kanal sebetulnya ya. Nah itu kan kalau kanal diperlukan untuk apa? Irigasi. Ya kan, yang membuat tanah menjadi subur. Nah juga kan kalau kita lihat di sini kan Ciliwung itu mungkin juga yang kalau dari daerah Weltevreden tuh sampai itu Bogor ya. Harmoni. Buitenzorg ya. Buitenzorg Bogor, daerah Weltevreden ya, Harmoni, Juanda segala macam, veteran merdeka sana. Itu kalau nggak salah Ciliwung mengalir sampai ke laut sana Tanjung Priok ya kan. Itu karena memang man-made. Jadi memang dibuatan. Itu artinya dibikin kanal supaya mengalir ke laut ya kan. Itu sampai Dubai itu ambil expert dari Belanda untuk ngurusin perairan, irigasi, perairannya itu terkenal di dunia. Berapa irigasi kita tuh masih peninggalan Belanda semua tuh? Jangan-jangan. Kalau Ya. jalan udah jelas lah. Jadi kita boleh ngutuk penjajah, tapi tanpa Daendels mungkin kita nggak akan pernah dapat jalan. Posweg Panarukan ya. Posweg sebetulnya namanya. dari Anyer Panarukan. Nah itu pun juga sebetulnya pada waktu itu juga ada semacam salah paham ya. Padahal pada waktu itu Daendels membayar pekerja-pekerja itu. Jadi mereka sebetulnya gini, Daendels itu tetap orang Indonesia. Daendels itu bukan membangun sama sekali Posweg itu dari Anyer sampai Panarukan dengan hutan belantara, enggak bos. Jadi sebetulnya itu menyambung jalanan-jalanan yang udah ada. Kalau enggak mungkin bos 1000 kilo. Ya kan dalam waktu yang boleh bilang Daendels kan cuma 3-4 tahun kalau nggak salah waktu 1808 sampai 1811. Dia menyambung. Ya kan? Nah, jadi memang dia udah petakan, oh di sini terputus, maka disambung lah. Ya kan? Oh di sini terputus, enggak sama sekali baru hutan rimba dia belah, enggak mungkin tercapai itu. But whatever, itu udah menjadi bagian dari sesuatu yang ditinggalkan ya. Iya, gini, lucunya lagi sesuatu yang ditinggalkan dan begitu kita membangun tidak melebarkan. Misalnya gini, kayak Jakarta lah. Ini Jakarta bos. Kalau you mungkin remember, ya kan, mungkin bisa baca-baca sejarahnya deh ya, atau lihat-lihat videonya. Lebar jalan yang ada tidak pernah dipikirkan bahwa ini kota bakal menjadi suatu metropolitan. Dan jalan yang lebar itu kan pasti harus, ya kan? Ini enggak, karena memang tidak pernah direncanakan, and itu growing dengan sendirinya, manusia bertumpuk-tumpuk, jalannya tetap sebesar itu. Ya itu sumber kemacetan, ya kan? Karena tidak ada planning. Nah, maaf aja, jagoan planning itu salah satunya kita harus akui Belanda. Zaman Belanda kita udah bikin tuh yang namanya Cimahi, buat pertahanan. Bandung Paris van Java, Bogor tempat peristirahatan Buitenzorg, ya kan ya. Lantas selebihnya lagi Garut misalnya itu Swiss van Java karena banyak miren ya, banyak danau. Chaplin 2 kali loh. Nah kalau soal planning itu maaf aja lah, kita harus belajar banyak dari mereka. Tapi sayang kita nggak dapat kesempatan belajar dari mereka, gitu kan? Belanda demikian hebat tapi meninggalkan Indonesia yang waduh. Ya, kan? Juga gini. Berat banget untuk apa? Kan beda dengan Commonwealth ya. Negara-negara jalan Inggris yang sekarang kayak setahu saya, as long as I know, waktu kita merdeka itu kita cuman tahun 45 itu nggak sampai 1000 kita punya orang yang sekolahan bos. Dengan rakyat yang jumlahnya 60 juta. Karena sangat eksklusif sekali pada zaman penjajahan, orang bisa masuk sekolah and collect his stealth, disamakan halnya sama Belanda. Jadi you can imagine dengan 290 orang intelektual yang terpelajar untuk ngurusin negara yang sangat besar ini dengan populasi yang 60 juta pada waktu itu, sekarang 280 juta. 127 juta. Nah, akibatnya apa? Administrasi hancur, birokrasi kacau. Dan sampai sekarang masih kita rasakan kekacauan itu. Dan pada waktu kita melakukan nasionalisasi daripada Nederlandse Ondernemingen, perusahaan-perusahaan Belanda, kita itu tahun berapa? 60-an ya? Akhir 50-an. Setelah agresi militer kedua ya. Dan patut saya duga gitu karena kita itu lepas dari Belanda itu kan nggak mesra ya. Ya, beda dengan negara-negara tertentu ya, yang kayak dengan penjajahnya itu masih dibina tuh.
lepasnya baik-baik aja tuh. Di sini ada dendam sejarah yang sangat meledak-ledak, ya, terutama dari tokoh-tokoh tertentu semacam Bung Karno gitu kan. Itu kan gue bilang dendamnya sama kolonialisme itu luar biasa. Ya, kita memang bisa maklumi gitu loh ya. Tapi ada juga tokoh yang rasional semacam Hatta dan Sultan Syahrir yang sebetulnya bisa mengimbangi kebencian Soekarno, tapi ya istilahnya powernya kurang kenceng ya, nggak bertahan ya. Yang dominan menguasai rakyat kan Bung Karno pada waktu itu. Misalnya pada waktu terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, Bung Hatta bilang kita nggak punya manpower loh. Ya kan, kita harus hati-hati. Artinya gini lah, boleh lu nasionalisasi tapi jangan diusir-usirin lah mungkin ya, gitu kan. Biarin ada peralihannya. Iya, ada masa peralihan. Ada transisi. Betul, mungkin ada masa transisi di mana ini perusahaan minyaknya. Banyak, terus apa bank ya, ada perkebunan. Terutama perkebunan ya. Iya. Perkebunan yang sekarang jadi PTPN, ya kan bagaimana zaman dulu kan itu boleh dibilang menjadi kas negara. Iya. Sekarang maaf aja. Ada yang rugi ya. Kan kita tahu negara Belanda itu negara yang sangat rapi administrasi. The best administration system. Sementara Indonesia nggak rapi banget dokumentasinya. Kan aneh tuh. Karena kita nggak pernah dapat kesempatan untuk belajar, sementara pada waktu kita merdeka seharusnya kita dapat kesempatan untuk menggandeng mereka di mana belajar, tapi karena dendam begitu tingginya, ya kan khaweh, ya kan semua orang harus pergi balik ke Belanda, ya kita kehilangan. Ingat dulu Bung Karno, udah merdeka dulu, jangan pikirin siap nggak siap, merdeka dulu, habis itu kita pikirkan belakangan. Itu kali ya? Ya, salah satunya gitu. Kalau kita pikirkan belakangan kan anything can happen ya. Tadi kayak negara persemakmuran Inggris kan mereka memang udah menyadari bahwa ya ini nggak gampang. You are free, okay fine. What you're gonna do with your freedom? That's a question mark. Termasuk di bola ya, coach. Kita zaman Hindia Belanda kita masuk Piala Dunia ya. Sempat tahun 30-an. Tahun 30-an gitu. Setelah kita merdeka malah waduh, kayak mimpi aja kita mau masuk ke Piala Dunia. Itulah, ini juga salah satu contoh ya. Orang kita tuh nggak mau belajar. Padahal ya di samping kalau nggak ada dendam dan lain-lain, banyak yang bisa dipelajari dari Belanda. Belanda itu penduduk sekarang 17 juta. Oke? 4 kali masuk final Piala Dunia. 1 cewek, 3 cowok. Dengan penduduk Belanda 16 juta. 17 juta. Ini fun fact-nya. Jumlah sepedanya 1,4 dari jumlah penduduk. Jadi artinya kalau dia 17 juta, lebih 20 juta sepeda. Satu orang punya satu lebih, bos. Ya memang sepeda itu boleh dibilang kendaraan vital, kendaraan kita. Ya, tapi nggak harus lebih dari satu. Emang sana ada genap ganjil kan? Enggak. Melucu, satu hari kita kedatangan yang namanya Lubbers, Perdana Menteri. Ruud Lubbers, ya kan? Lu dapetin Ruud Lubbers itu. Betul. Nah, kebetulan di waktu dia pulang dari Indonesia ke Belanda lagi, saya kebetulan tinggal di satu daerah yang termasuk boleh dibilang dekat kampus dan sangat elit, gitu kan ya. Malam-malam saya lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada sepeda kering-kering gitu kan, udah sepi gitu kan, itu udah mau Natal kalau nggak salah. Saya nengok gini, astaga, ini mah Lubbers. Saya kan pernah ke Den Haag ya, ada satu tempat tuh yang restoran Indonesia. Dia bilang Perdana Menteri makan itu biasa aja pakai sepeda. Biasa. Dan nggak ada pengawal, bos. Nggak ada. Sampai sekarang Perdana Menteri naik sepeda. Naik sepeda. Makan biasa aja nggak ada pengawal. Di sini gila, belum level menteri aja pengawalnya 18 kali. Dia kan mobil di depan, mobil di belakang, itu punya musuh banyak apa? Iya, benar. Ya, itu bedanya negara kaya dengan negara kurang kaya ya. Negara kurang develop, bukan kurang kaya. Kalau kaya kita kaya, tapi kurang develop. Semoga kita belajar banyak dari obrolan ini ya. Jadi ini bukan apa-apa, kita ilmu komparasi itu perlu ya. Membandingkan kenapa mereka maju, termasuk apa yang ada di pikiran mereka, bagaimana sikap mereka, bagaimana attitude mereka. Semoga kita mau belajar, ya apalagi nih mau presiden baru ya. Kita berharap kita belajar banyak dari siapapun. Tidak hanya dari Belanda. Yang bagus-bagus dari luar kita pakai. Yang bagus-bagus dari kita pertahankan. Itu aja, setuju ya? Ya dong. Oke. Baik, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya ya. Bye-bye.